Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Maestro Golden Moments pada hari ini, tanggal 4 Juli tahun 2021. Dan kita juga sebentar akan merenungkan firman Tuhan yang kiranya menjadi kekuatan bagi kita sekalian, teristimewa dalam pergumulan kita pada saat-saat ini, pada tahun ini, ya. Bagaimana virus corona itu menjadi wabah yang sangat menakutkan bagi seluruh dunia, juga bagi bangsa kita Indonesia, termasuk kita sekalian. Dan kita akan belajar dari sini, ya Tuhan, tentang Tuhan yang mau memberikan pada kita bagaimana kita harus menang atas pergumulan hanya dengan kekuatan daripada Tuhan, ya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, saat ini kami dalam pergumulan yang sangat besar karena virus corona sampai hari ini belum padam, bahkan makin menjadikan seluruh zona di Jawa dan Bali khususnya, bahkan seluruh Indonesia, zona hampir semuanya merah, ya Tuhan. Kami prihatin dengan semuanya, tapi kami percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar daripada pergumulan yang kami alami saat-saat ini. Karena itu, ya Tuhan, kami sebentar akan belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga baik kami yang mungkin saat-saat ini sedang menderita sakit, maupun kami yang berduka cita karena ditinggal orang-orang yang kami kasihi akibat serangan virus corona ini, Tuhan, biarlah kami hanya mendapat kekuatan daripada Allah, dan kami makin mengerti apa rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing atas pergumulan yang kami alami. Berkati hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, dan biarlah semua orang yang boleh mendengarkan sabda-Mu pada hari ini diberkati oleh Tuhan dengan damai sejahtera-Mu yang mengalir dalam hidup mereka masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para senior dan seniorita yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, ini pergumulan dari Rasul Paulus yang akan kita renungkan pada hari ini. Ya. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku,
supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, demikianlah sabda Tuhan Yesus dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Sobat Maestro, kita bulan ini memasuki minggu pertama paruh kedua tahun 2021. Sudah 6 bulan kita jalani tahun 2021. Nah, bagaimana pengalaman rohani kita, ya? Pasti ada begitu banyak pergumulan, terutama dengan adanya virus corona ini, ya, yang membuat ada yang sakit, ada yang meninggal, lalu kemudian ada yang berduka cita, ada yang mengalami kesusahan, mengalami derita, mengalami tangisan, atau adakah saudara dalam masa-masa ini tidak mengalami sama sekali pergumulan apa-apa? Ya. Sebab saya melihat ada banyak orang yang ya biasa-biasa aja, walaupun sebetulnya virus corona ini virus yang sangat mematikan, ya. Tapi saya pikir hampir semua orang bergumul di masa wabah corona ini yang sudah hampir 1,5 tahun, dan akhir-akhir ini kita melihat makin banyak orang yang meninggal, ya. Kita melihat itu, ya. Kalau kita tidak bergumul, ya kita sudah selesai hidup ini. Kita tidak hidup lagi. Tapi selama kita masih hidup, kita pasti mengalami banyak pergumulan. Teristimewa pada masa-masa wabah pandemi ini. Kalau perjalanan hidup kita itu kita umpamakan sebagai kapal yang berlayar, maka justru saat-saat ini tantangannya besar. Taufannya besar, badainya besar, ombaknya besar, anginnya besar. Dan saat kita berada di tengah pelayaran, bukan ada di tepi pantai saat kita berlabuh atau saat kita mulai berlayar. Tapi kita juga terkejut kan, minggu ini tanggal 29 kemarin bulan Juni, bagaimana kapal motor penyeberangan Eunice, ya, dari Ketapang ke Gilimanuk, itu waktu mau berlabuh di Gilimanuk itu mau bersandar, ternyata bisa karam karena ada arus bawah laut, ya. Saudara-saudara, virus corona makin mengganas, rumah sakit penuh, pemakaman sampai antri, krematorium juga begitu, sampai mengantri sampai malam hari. Obat-obat hilang dari pasaran. Semua orang di dalam media sosial itu berbicara apapun yang dia suka, sehingga kita tidak lagi bisa membedakan mana yang hoax, mana yang benar lagi, ya, mana obat yang pas, mana obat yang tidak. Semua orang panik, ya. Nah, namun saya mau mengatakan bahwa di tengah badai seperti ini, saya mau mengajak bahwa justru kita harus makin mengenang kasih setia Tuhan yang terus berkarya, yaitu memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk terus berlayar di tengah-tengah lautan wabah pandemi pada paruh yang kedua tahun 2021. Malah ada sebagian orang juga mengatakan bahwa kita ini akan terus berhubungan terus dengan virus corona sepanjang hidup ini, ya. Kita harus bisa bergaul dengan virus corona sepanjang hidup ini, ya. Nah, apa yang saya mau tekankan pada saat ini dalam tema kita menang atas pergumulan dengan kekuatan Allah, yaitu yang pertama adalah bahwa kita harus melihat pergumulan kita, pergumulan hidup kita ini, seberapapun besarnya menurut kita besar, tetapi dengan kekuatan Allah itu terlalu kecil. Jadi pergumulan hidup kita ini kecil di mata Tuhan. Seberapapun besarnya pergumulan hidup kita, ya, entah itu persoalan sakit, apalagi karena virus corona, komorbid misalnya, ditinggal orang dikasihi, ketika harapan kita kandas, ketika kita mengalami kesulitan dalam keuangan, ketika kita diintimidasi, didiskriminasi, dicuekin, dibully, disinggung teman, bahkan dianiaya dan lain-lain sebagainya yang membuat kita menderita.
Ya. Ini bisa terjadi pada kita. Kalau pakai istilah Rasul Paulus adalah duri dalam daging. 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Apa yang dimaksud dengan duri dalam daging itu? Duri dalam bahasa Yunani itu skolop. Artinya bisa duri dalam arti yang benar, duri, ya, duri tanaman misalnya. Tetapi juga bisa sula. Sula itu tongkat runcing yang biasa dipakai untuk mengupas kelapa atau menghukum orang sampai mati dengan menikam dari pantat sampai ke perut, dan biasanya penjahat, ya, kaliber besar ini yang dihukum pakai cara ini. Coba kita rasakan sakitnya seperti apa. Nggak usah sula, duri saja kalau ada dalam tubuh kita, ya, kalau orang Jawa bilang susupen kita itu merasa tidak nyaman. Nah, ada banyak tokoh-tokoh Kristen, penafsir Alkitab yang mengartikan duri dalam daging Paulus itu adalah macam-macam nih, ya. Kalau kita melihat reformator gereja Yohanes Calvin mengatakan bahwa yang dimaksud Paulus adalah penderitaan-penderitaan rohani yang meragukan pelayanan Paulus. Kalau Martin Luther beda lagi, bukan perkara rohani, melainkan jelas-jelas Paulus mengalami penganiayaan dan perlawanan yang mencoba menghentikan pelayanannya. Lebih jauh, banyak penafsir yang menduga apa yang dimaksud dengan duri dalam daging itu adalah sakit penyakit yang dialami dalam tubuh Rasul Paulus sendiri. Ada juga penafsir yang mengatakan bahwa sakit Paulus itu adalah sakit penglihatan, sakit mata, karena perjumpaannya dengan Yesus yang menyebabkan kebutaan, maka masih ada sisa sakit penglihatannya ini sehingga menghambat pelayanannya. Ada juga penafsir yang menduga bahwa Paulus mempunyai sakit ayan, dan dengan itu sangat menghambat pelayanannya. Ada juga yang menduga bahwa Paulus terserang penyakit malaria yang mewabah di pantai timur Mediterania. Orang yang terserang penyakit malaria itu akan merasakan pusing yang sangat hebat, ibarat jeruji panas yang menusuk sampai ke dahi. Nah, tapi begini, apapun juga penafsirannya, duri dalam daging itu adalah penderitaan, suatu pergumulan yang berat, ya, yang menjadi halangan bagi Paulus untuk mengerjakan tugas panggilannya. Tetapi kita melihat dalam proses selanjutnya bahwa ternyata Tuhan itu lebih kuat, ya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan Tuhan itu lebih kuat, sehingga dia kemudian bisa mengerjakan panggilannya kembali, walaupun ada duri dalam daging, ya. Nah, itu berarti apa? Yang saya mau tekankan bahwa kekuatan Allah itu memberi kemampuan kepada kita juga untuk menang atas pergumulan hidup ini, seperti Paulus, ya. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 saya bacakan, demikian firman Tuhan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahan Rasul Paulus. Saudara-saudara, kalau seorang ayah, ada sebuah keluarga, ya, tinggal di tepi sungai, ya, keluarga ini punya anak laki-laki, kita sebut saja. Nah, ayahnya ini melihat bahwa wah, ini bahaya ini, tinggal di tepi sungai ini, ya. Setiap saat anak laki-lakinya akan bisa jatuh dan hanyut, tenggelam dalam sungai. Nah, lalu orang tua ini akan berpikir bagaimana caranya, ya. Saya rasa tidak ada seorang ayah yang akan memindahkan sungai atau rumah itu agar jauh dari jangkauan anak, ya. Tetapi sebagai ayah, dia akan melatih kemampuan anaknya agar bisa berenang, supaya kalau satu saat dia ada di sungai itu, dia tidak dihanyutkan air sungai. Kira-kira begitu, ya. Tetapi itu yang kita lakukan seorang ayah pada anaknya. Nah, Tuhan kita juga begitu. Dalam kisah tokoh-tokoh Alkitab, kita dapat menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah membebaskan orang-orang pilihannya dari berbagai sakit, dari tantangan, dari pergumulan, dari aniaya, dari penderitaan, dari kelemahan. Tetapi Allah memberi kemampuan, hikmat, dan penyertaannya agar orang-orang pilihannya itu mampu menghadapi pergumulan hidupnya. Ya, sebut saja tokoh dalam
Perjanjian Lama, misalnya Raja Daud. Mengapa Daud bisa menjadi raja 40 tahun? Ya, saya mau menjawab, karena ia menang atas Goliat. Loh, apa hubungannya? Apa rahasia di balik kemenangan Daud itu melawan orang yang konon tingginya 3 meter lebih dan sangat terampil dalam berperang? Itu Goliat. Ya. Apa rahasianya? Ya, rahasianya adalah bahwa keyakinan Daud bahwa ada Tuhan yang kuat, yang maha kuasa, yang memampukan Daud. Itu keyakinan iman Daud. Allah tidak membebaskan Daud lalu tidak berperang menghadapi Goliat. Ya. Daud tidak berdoa, Tuhan bebaskan saya supaya tidak perang sama Goliat, lalu kemudian Tuhan kabulkan doanya. Tidak, Allah tidak membebaskan Daud lalu tidak berperang menghadapi Goliat. Daud harus pergi berperang menghadapi Goliat, dan peristiwa itu mengangkat nama Daud menjadi tenar, dan ia disegani baik oleh lawan maupun kawan. Dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 1-10 dikisahkan Daud telah menjadi raja atas seluruh Israel. Raja yang bukan karena warisan atau keturunan, ya. Biasanya raja-raja kan dari turun temurun tuh, ya, anak sulungnya selalu dari sulung kedua, ketiga kalau nggak ada, ya. Melainkan seorang raja yang mampu menaklukkan lawan, bukan karena dia hebat, tetapi oleh karena kuat kuasa Allah. Ya. Dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 10 itu digambarkan, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai dia. Jadi betul-betul Daud itu bisa menjadi besar kuasanya bukan karena dirinya sendiri, tapi karena Tuhanlah yang memiliki kuat kuasa yang menyertai dia. Ya. Dalam Perjanjian Baru kita melihat contoh yang sekarang dari perikop kita, itu Rasul Paulus. Meskipun ia giat dalam pekerjaan Tuhan, ternyata Tuhan yang ia layani tidak membebaskannya dari penderitaannya. Ya, kalau kita melihat riwayat Rasul Paulus itu pernah dianiaya, dilecehkan, diragukan kerasulannya, hampir mati, ya. Pernah mau tenggelam di laut. Kerasulannya juga diragukan oleh rasul-rasul pada waktu itu. Bahkan ada sakit yang disebutkan duri dalam dagingnya. Nah, tentu sebagai orang percaya ia berdoa kepada Tuhan. Maka dia katakan dalam ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Demikian doa Paulus ketika ada bergumul tentang duri dalam daging di tubuhnya. Alangkah logisnya dalam pemikiran kita bahwa seharusnya Tuhan membebaskan halangan penderitaan itu agar pemberitaan Injil dapat dengan mudah dilakukan oleh Rasul Paulus. Namun kenyataannya apa? Duri dalam daging tidak dicabut. Tidak demikian. Tuhan jawabannya dalam ayat 9 mengatakan apa? Cukuplah sudah kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Perhatikan kalimat itu. Cukup sudah kasih karuniaku. Dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Allah punya rancangannya sendiri. Tuhan tidak menyingkirkan penyakit Paulus. Tuhan tidak menyingkirkan penderitaan Paulus, tetapi memberi Paulus kekuatan untuk menanggungnya. Dan begitulah cara Tuhan bekerja, sehingga Paulus bisa menang dalam pergumulannya, sampai dia bisa mengatakan, membuat satu statement, sebab jika aku lemah, maka aku kuat, karena ada kuat kuasa Tuhan di dalam Rasul Paulus. Nah, bagaimana dengan kita? Doa-doa yang sering kita panjatkan ketika kita bergumul, apa yang sering kita minta? Pengalaman kita menunjukkan bahwa di tengah situasi sulit dan terjepit, kita lebih banyak meminta agar Tuhan mengangkat pergumulan kita ketimbang memohon agar Tuhan memberi kemampuan untuk kita dapat mengatasi pergumulan kita dan kita menang. Sebagai sebuah contoh, ini contoh yang fiktif lah kita sebut. Di depan ada operasi gabungan polisi, ya, ada anak remaja yang tidak punya SIM waktu itu sedang mau lewat, jalannya satu arah. Lalu anak remaja itu takut, khawatir, lalu kemudian dia berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong tutup mata polisi semuanya supaya aku bebas jalan, sebab aku tidak punya SIM. Saudara-saudara,
Doa-doa seperti ini adalah doa-doa simsalabim. Ya, doa yang tidak benar. Seolah-olah kalau kita berdoa pada saat itu, lalu hari itu juga Tuhan mau kasih kita. Apalagi ini doa yang keliru. Ya, dia salah kok. Maksud Tuhan mau bebaskan. Nah, demikian juga kita, ketika kita sakit, isi doa kita kebanyakan minta Tuhan langsung sembuhkan. Langsung, Tuhan saya sakit, besok sembuh Tuhan. Jadi karena satu hari kita nggak punya waktu untuk bergumul. Ya, kita bahkan minta supaya langsung sembuh, mintanya supaya diangkat semua sakit penyakit dan seketika kita sembuh. Sering tidak terpikir oleh kita untuk berdoa agar Tuhan memampukan kita supaya dapat menanggung penyakit kita, ya, sehingga kita dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa introspeksi, sehingga bisa merenung dengan Tuhan, sehingga kita tidak kehilangan kegembiraan. Nah, sampai di waktu tertentu, waktunya Tuhan, kita sembuh. Ada waktu Tuhan di situ untuk mau mendidik kita, mengedukasi kita supaya kita betul-betul mengerti apa maksud Tuhan di balik kita sakit. Memang kita mau minta sembuh, tetapi ingat, bukan doa-doa simsalabim yang kita sampaikan kepada Tuhan. Barangkali juga ketika kita pada masa krisis pandemi ini, pekerjaan kita hilang, mungkin isi doa kita minta Tuhan supaya cepat kasih lapangan kerjaan baru, supaya ada hati orang yang bisa diketuk oleh Tuhan, terulur dengan murah menolong kita. Ya, tapi jarang kita berdoa minta supaya Tuhan memampukan kita memiliki daya kreatif kita untuk menyiasati masa-masa sulit. Ya. Sehingga kita punya waktu untuk merenung, untuk dekat dengan Tuhan, untuk bisa belajar bersekutu dengan Tuhan lebih banyak dalam hidup ini. Ketika kita mungkin tersinggung, ketika mungkin kita dibully orang, ya, kita mungkin doa kita minta supaya Tuhan menegur, menginsafkan orang yang membuli kita, yang menyinggung kita, Tuhan balas orang itu, ya. Kita doanya seperti itu. Jarang kita berdoa agar Tuhan memberikan ketabahan dan ketegaran serta hikmat bagi kita untuk menghadapi situasi seperti ini. Tuhan, apa maksud Tuhan dengan orang itu menyinggung saya, membuli saya? Tuhan, ampuni dia, Tuhan, sehingga kita bisa memenangkan situasi seperti ini. Ada maksud Tuhan di balik itu semuanya. Saudara-saudara, dalam doa-doa kita juga harus sampai pada tingkat kesadaran, bukan hanya meminta Tuhan membebaskan kita dari segala pergumulan hidup, namun bagaimana kita minta Tuhan menyanggupkan kita mengatasinya, karena proses pergumulan hidup kita adalah dalam kasih setia Tuhan yang terus berkarya, memampukan dan memberi kekuatan pada kita. Disitulah kemenangan kita atas pergumulan. Selama kita masih hidup, siapapun tidak bisa lepas dari pergumulan hidup. Masalah derita, masalah sakit, kesulitan hidup, itu selalu ada. Namun, percayalah bahwa kekuatan Allah jauh melampaui pergumulan hidup kita. Yakinlah bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah memberi kita modal berupa talenta, hikmat, nalar, fisik, dan yang lainnya agar kita mampu memenangkan pergumulan hidup ini bersama kuat kuasa Allah. Seperti Daud melawan Goliat. Dia bisa karena ada kuat kuasa Allah yang menyertai dia. Berdoalah agar kuat kuasa Allah memampukan kita menghadapi berbagai pergumulan hidup. Ketika kita dimampukan, disitulah terletak kemenangan kita atas pergumulan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.